bisa menolong, itu harapannya memang bisa memperbaiki, karena keterlambatan PHD itu bisa berakibat bersifat kerusakan permanen ataupun bersifat kerusakan yang mengenai organ-organ. Memang ada beberapa video kemarin yang sempat viral, anak tenggelam sampai sudah berjam-jam ketemu, terus bisa berhasil dihidupkan kembali lagi dengan jantungnya bisa, tapi itu hanya kasuistik gitu, maksudnya belum suatu penelitian, hanya penelitiannya ya seperti yang sampaikan sekarang ini. Kalau pertolongan terlambat 1 menit aja, yang tertolong itu hanya sekitar 98 dari 100. 4 menit, 10 menit. Ini sebagai gambaran untuk kita jangan sampai melakukan terlambat untuk melakukan PHD. Ya. Karena kalau sudah kematian biologis, kita sudah nggak bisa apa-apa. Nah, organ vital yang sudah tersering, ya tahu sendirilah, ada paru-paru, ada jantung. Ya, kalau paru-paru sifatnya memang tidak bisa bernafas. Kita bisa pancing dengan suara nafas, kita bisa dengan pemberian saturasi oksigen, bisa ngecek masuk atau tidak. Kalau kerusakan otak sudah bersifat tidak nanti bisa dengan rekam otak atau dan sebagainya. Kalau tulang belakang sudah akan terlihat dia terserang serviknya, torakalis atau lumbalnya. Dia akan, kalau lumbal seperti halnya orang terbius anestesi spinal, dia akan terblok. Untuk partisipan ini sudah masuk semua berarti ya. 14 ya belum itu ya, Melnada belum masuk, kenapa ya? Nggak tahu ya. Bisa dengar suara saya ya? Dengar. Langsung ya? Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Mbak Melnada memang nggak masuk ya? Belum ada ya? Belum, Pak. Iya. Nggak Tahu, tahu. Pak. Nggak tahu ya? Ya nggak apa-apa, yang penting jelas kita tetap bisa jalan aja. Tanda kematian mati seseorang ya, itu kalau sudah terjadi kayak lebam mayat, itu lebam mayat itu tertanda itu sekitar 30 menit. Terus ada kaku mayatnya terus mati, terus pembusukan, cedera. Lah kalau itu sudah tidak mungkin dilakukan resusitasi jantung. Ya kalaupun iya, tapi itu namanya untung-untungan. Oke. Bagaimana resusitasi jantung itu berlaku? Nah, ini materinya memang campuran, jadi bisa mempertahankan hidup, tujuannya mencegah kondisi bertambah dan melindungi orang tidak sadar. Nah, kenapa saya tadi memang anestesi semua harus bisa. Harus bisanya ini kenapa? Ya dengan apa ya? Dengan keahlian-keahlian yang dilatih tiap saat. Jadi dari airway, breathing, circulation itu nanti bisa dilatih tergantung masing-masing kepribadian. Tapi insya Allah semua bisa. Nah, memang ada yang melakukan dari AHA. AHA sudah tahu ya, Association Heart of America. Jadi pertama kita adalah memeriksa kesadaran. Terus kita lihat listeningnya, posisi-posisi dalam memeriksa nafas. Sudah diajarkan kemarin, kalau nggak salah, bahwasanya pria itu cenderung nafas torakalis, wanita itu cenderung torakal abdominal. Jadi paling tidak Anda harus bisa melihat dia pergerakan dadanya bisa naik turun ataupun bisa apa. Terus berlanjut mengenai tentang bentuk-bentuk. Nah, ini yang harus dilakukan. Gimana? Ada yang mau masuk itu siapa? Yang kalau makan siji. Itu belum di-mute punya siapa ya? Ya Pak Tambok apa Bapak nanti? Ada yang belum. Kalau kemarin kan saya tampilkan, saya bisa enggak, maksudnya saya bisa memutkan yang kira-kira dia tidak kerasa gitu loh. Kalau di sini saya belum belum bisa mengatur yang itu. Kalau kemarin kan bisa terlihat otomatis gitu ya. Apa faktornya ya? Ya, enggak, Bapak langsung ke materi dulu aja ya. Yang jelas setiap pertolongan itu kita tidak bisa dianggap sebagai penolong yang profesional. Kita harus meminta bantuan orang lain. Maksudnya tolong setelah melakukan cek ya. Jadi di situ ada dua, ada cek non medis ataupun seorang medis. Jadi kalau non medis itu langsung kompresi saja, langsung juk, malah kemungkinan tanpa ventilasi. Tapi kalau orang kesehatan itu setelah cek kompres,
pertama ya tolong dulu lah ya, tolong. Terus nanti cek arteri, terus lakukan ventilasi, bisa ventilasi tiap 15 1 apa 30 langsung 2 dengan kedalaman sampai yang aturan. Ini memang membosankan, tapi kalau di dalam PPGD itu harus dilatih satu persatu. Sampai sekian mesti belum ada pertanyaan ya. Terus aja ya. Terus ini kok tidak bisa berubah. Nah ini, nah skema resusitasi. Nah kalau sekarang sudah kita lihat pasiennya gimana? Ada enggak nafasnya? Kalau ada kita langsung posisi yang baik. Kalau tidak ada segera pulihkan nafas buatan. Kan ya, nafas buatan bisa dilihat dari nadi. Ada atau tidak? Kalau ada, kita lakukan nafas. Kalau tidak ada, kita lanjutkan tentang tindakan RJP. Tapi pernah melihat belum? Maksudnya orang dengan henti nafas sudah bisa merasakan belum? Kedengaran nggak suara saya? Dengar, Pak. Nah, sudah pengalaman masalah henti nafas belum? Pernah melihat? Pernah ya? Sudah pernah. Belum pernah. Ya, besok merasakan. Jadi kalau henti nafas itu sama sekali tidak ada suara nafas, kita lakukan di stetoskop. Bisanya adalah dengan dia dikasih dari ambubek atau dari BVM, dia akan kelihatan naik dadanya. Kalau yang wanita cenderung juga di perutnya bisa kelihatan. Nah, kalau pada laki-laki dia akan cenderung nafas dada. Jantung berhenti sudah pernah merasakan belum? Sudah pernah merasakan belum? Belum? Dari 13 orang ini belum pernah ada yang pernah tahu? Ya, besok Saya berarti. sendiri sih belum, Pak. Oh ya. Berarti besok pada saat awal-awal praktek itu harus di saat pemberian premedikasi dari saat orang dari masuk kamar operasi tidak sadar, terus sadar, itu harus didengarin suara nafas dan suara jantung. Kalau jantung sih bisa kedengaran dari blade, dari alat monitor itu pasti akan terlihat. Nah, kalau dia terjadi gagal nafas sama henti jantung, dia pasti alat itu tidak memberikan tanda-tanda. Dan setelah kita lakukan, setelah kita cari juga tidak ada, lah itu harus dilakukan RJP. Semuanya itu, hampir semuanya. Lah kecuali kalau sudah pakai alat AED, dia alatnya nanti otomatis dia setelah pemasangan titik-titiknya. Nah, gampangannya tetap cari sifoid, itu paling gampang. Naikkan 2 jari, taruh tangan, penekasan. Kalau pada orang awam kan mungkin tenaganya boros banget karena dia posisinya tidak simetris lah istilahnya. Kalau jenengan-jenengan besok harapannya berlatih kan posisi bisa mengatur ke arah posisi. Ini belum bergerak ya, kenapa ini? Nah, setelah kita melakukan pertolongan, kita tetap harus periksa nadi itu itu kuncinya. Kalau kita tidak berada pada alat, berada pada istilahnya peralatan-peralatan yang belum dipahami sekalian. Jadi misalkan kita harus bisa melakukan manualnya dulu. Terus pada anak-anak itu juga nanti ada teori-teorinya ada juga. Jadi yang jelas diupayakan memang harus ada 2 penolong semuanya. Tapi kalaupun ada 1 penolong pun insya Allah kita sudah bisa melakukan. Nih, termudahnya seperti ini, tetapi memang beberapa kesulitan karena seringnya penggambaran itu pada dewasa. Tapi tidak usah cemas, nanti kalau sudah seiring jam terbang, nanti saudara-saudara sekalian itu akan menemukan teknik yang pas untuk melakukan RJP. Nah, ini pada istilahnya pada dewasa yang sudah lebih dari 8 tahun, terus pada anak-anak, pada bayi. Kalau pada bayi malah lebih enak lagi karena hanya kita memakai jempol atau telunjuk 2 jari saja. Nah, yang ini tadi yang saya gambarkan adalah posisi simetris dalam arti kata ada penekanan tenaga, kita berada bisa di samping sebelah kiri atau kanan, lah tergantung kita lokasi penolongnya. Terus kita buat aksis keadaan. Bentar, ini ada yang setting.
Kemarin kalau ada yang setting saya bisa melihat, ini kok belum lihat ya. Dilihat ya yang setting siapa itu ya. Rizky, Pak, karena jaringannya Oh, itu, Pak, susah. Jadi keluar tuh. ya keluar dulu ya. Ya oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap belajar. Kan ya. Ya lanjut. Untuk meletakkan tangannya. Nanti kita bisa banyak di pertanyaan. Terus nanti kan ada semacam kayak materi praktek. Apa istilahnya. Kalau yang kemarin intubasi ya. Kalau praktek intubasi mungkin saya nanti bisa bertanya satu persatu tentang pemahaman materi. Kan ya. Nah, sekarang setelah kita mengecek A-nya, terus kedalaman kompresi, maksudnya berikan kesempatan dada untuk mengembang. Jadi kalau sudah ada dada mengembang atau sudah ada nadi itu sudah enak. Itu tanda-tanda bahwasanya kita sudah harus menghentikan RJP untuk melakukan langkah-langkah yang lain. Kan iya? Ini RW saya kira sudah harus anestesi harus paham dari posisi head tilt, chin lift, jaw thrust ya. Kalau jaw thrust intinya adalah membuka mulut, kalau ini adalah head tilt, kalau chin lift ya sudah. Kenapa pada posisi-posisi seperti ini anestesi ataupun penolong-penolong harus siap ya, karena ini adalah posisi-posisi untuk melegakan jalan nafas. Saya bilang jalan nafas, bukan jalan nafas definitif, tapi masih berupa jalan nafas sementara. Nah, sekarang anggap saja saudara-saudara sudah melakukan RJP atau CPR kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, bagaimana definisinya kalau kita sudah melakukan Melnanda? Ini Melnanda sudah masuk ini. Oh ini Rizky tadi ya. Nah, ini sudah keluar dari. Melnanda sudah masuk itu ya. Tinggal kita menjadikan co-host dia ya. Atau siapa yang Ya siap? Pak, ini Pak. Ah, Sudah masuk ini. sudah masuk ya. Terus saya menjadikan co-hostnya ini kok sulit ya. Maksudnya kayak kalau kemarin kan cuma tinggal klik-klik aja di laptop sudah ada apa istilahnya yang menunjukkan. Lah ini kok nggak kelihatan di mana ya? Maksudnya di bagian apa saya harus itu mungkin ya partisipan ya. Iya, di partisipan. Di partisipan cari namanya Melnanda gitu ya. Iya, terus yang more Pak. Iya Melnanda, terus di more jadikan co-host. Nggih. Ya. Iya. Sudah jadi. Sudah jadi. Sudah Pak. Sudah ya, sudah kembali ke lagi. Berarti close ya. Iya. Maksudnya tugas co-host itu membantu lancarnya host ya. Nggih, membantu. Iya. Iya, iya udah. Jadi terus saya ulangi dulu ya. Melanda sudah bisa aktivitas langsung ya. Maksudnya sudah bisa adaptasi belum? Ya Pak, mengikuti Pak. Iya, iya. Terus yang bukan indikasi RJP ya. Bukan indikasi RJP itu seolah-olah kita apa ya? Angel gitulah ya. Seolah itu kerusakan misalkan kematian biologis, kematian normal yang sudah dimulai dari penyakit kronis. Kita kalau di kesehatan itu tidak ada yang tidak, dalam arti kata umur 70-80 tetap akan dilakukan RJP, tetap. Tapi kalau sudah keluarga meminta DNR, donor resusitasi karena misalkan kanker, stroke berat, ya itu lain masalahnya. Nah, kita sekarang menuju ke pemulihan posisi. Pemulihan posisi yang diharapkan itu memang setelah kita melakukan RJP. Yaitu dengan cara seperti gambar disebutkan tadi, posisi dimiringkan biar benda asing juga bisa keluar, terus dilakukan posisi lock roll atau miringkan. Ya. Nah, ini ada beberapa larangan-larangan yang kalau kita dilakukan di RJP, jadi penolong harus misalkan kompresi dada, terus mengkompresi kecepatan, terus meminimalkan jeda dalam kompresi, itu harus dilakukan. Ini mungkin di Pak Putra dulu pernah disampaikan ya. Ini nah langsung aja untuk urut-urutannya kalau istilahnya lah ini yang harus saudara-saudara sekalian paham. Jadi setelah mengamankan posisi,
korban berteriak atau penolong ya, istilahnya menolong orang lain, terus dia perhatikan cara nafasnya, ada nafas atau enggak, ada nadi atau enggak. Kalau tak ada nafas, tak ada nadi, syukur-syukur itu umurnya masih muda, itu harus dilakukan tindakan-tindakan tertentu. Tapi kalau kira-kira dia sudah kronis ataupun dia sudah do not resuscitation, nah itu tidak usah. Nah, tinggal kita pada saat melakukan, kita tinggal mau manual atau pakai alat AED. Kalau pakai alat AED tinggal pasang elektrode, terus dijauhkan, terus maksudnya itu kan dia sudah otomatis. Dia otomatis mau mengatur berapa joule-joule-nya sudah ada. Tapi kalau belum mau pakai manual juga nggak apa-apa. Tapi semua alat tersebut adalah dari manual kita dulu, dari melakukan RJP dulu yang betul. Nah, ini yang prinsip dasar, jadi harus saudara-saudara sekalian. Nah, ini kalau yang skema resusitasi, sadar terhadap nyeri, terus kalau sudah sadar, pokoknya kalau pasiennya sudah sadar, kita perlakukan pasien itu seperti biasa. Tapi kalau belum, tak ada nadi, tak ada nafas, ya udah lakukan RJP sampai kira-kira sekuatnya minimal 1 siklus, maksimalnya bisa 5 kali siklus, bisa berputar-putar, ya sekuatnya jenengan. Nah, terima kasih, ini sudah N. Nah, di sini akan saya jawab pertanyaannya karena di materi BHD itu walaupun seolah-olah sedikit, tapi pemahamannya harus sudah pada bisa. Nah, sekarang sudah ada gambaran dari yang saya sampaikan belum? Ya, satu persatu aja mungkin ya sambil di otomatis. Otomatis maksudnya otomatis mengatur sendiri. Saya kepengen karena ini apa ya, hanya sekitar 14 orang kan kita harus paham semuanya. Saya inginkan satu dari Mbak Melinda dulu. Sudah paham belum atau ada gambaran tentang BHD apa belum? Ya, kalau misalkan terkait ini, insya Allah Pak, sedikit-sedikit paham. Ya. Juga pernah dikasih materinya. Nah, setelah dikasih materinya, itu kan ada bagian tertentu. Saya tanya Melinda dulu ya, biar maksudnya yang sinyalnya paling mudah, nanti yang lainnya kan otomatis bisa menyesuaikan lah ya. Ya. Terus Melinda setelah yang dilakukan itu gimana? Yang henti jantung, henti nafas atau kedua-duanya? Henti itu dulu Pak. Saya lupa. Kenapa? Kenapa? Henti nafas apa henti jantung? Kalau henti nafas kan cuma dikasih oksigen 100%, itu bisa lah ya. Tapi kalau pada henti jantung kan, nah kalau henti jantung otomatis harus dilakukan RJP. Ya, kalau di manual di perjalanan henti jantung itu kelihatan dari nadi yang di leher, gampangannya lah ya. Nadi nggak ketemu, kita lihat nadi yang di femoralis itu, tapi kejauhan kelamaan. Pokoknya sudah. Anda harus berteriak minta tolong dulu. Iya, terus mengatur posisi. Syukur-syukur ada bisa 2 penolong. Nggak bisa ya minimal 1 dijadikan saksi. Jelas? Iya, Pak. Ya, jelas ini. Terus saya tanya ke Mas Nanang yang kemarin keluar masuk. Nanang bisa aktif, Mas Nanang? Nggak ada pakai foto profil sih ya? Nggak bisa ya? Ya, kepada si Mbak Rida mungkin ya. Rida, ada Rida ini? Rida aktif nggak? Ada, Pak. Ya, bisa. Dari pemahaman yang saya sampaikan dan ilmu yang minimal dengan sudah raih tentang BHD, ada yang belum paham? Insya Allah. Ya, kalau sudah berarti saya akan menanyakan tentang RW-nya. Sudah kan pada paham terhadap posisi head, tail, chin, lift, dan jaw thrust? Sudah, Pak. Sudah. Kalau pada posisi jaw thrust, posisi tangan Anda di mana? Di tangan itu di rahang ya, Pak. Iya, tangan di rahang. Terus untuk membuka mulutnya pakai apa? Pakai ini, Pak. Jari apa ini? Jempol. Jempol ya. Ya pokoknya prinsipnya kayak gini ya. Jempol kita buka, tapi kelingking kita itu paling tidak pada angulus mandibula. Angulus mandibula paham ya? Sekarang saya lagi ngobrol sama Rida apa ya? Iya, Pak. Iya, sudah paham ya? Paham apa belum? Ada gambaran belum? Iya, Pak. Ada gambaran, Pak. Oh, terima kasih. Berarti sudah. Kalau sudah praktek laboratnya sudah belum? Sudah, Pak.
Sudah ya? Iya, sudah. Saya beralih ke siapa? Fitria Horenisa apa siapa? Siapa yang siap? Gitu aja. Siapa yang siap? Iya, Pak. Gimana? Siapa? Siapa tadi ini? Dengan siapa? Fitria. Fitria ya. Fitria, Pak. Ya, pada pemasangan BVR pada BHD Anda sebagai misalkan penolong bagian ventilasi. Anda melaksanakan bentuk tangannya megang masker itu bentuknya apa? Bentuk tangannya yang Anda buka. Jadi diposisikan Pakai jempol dan telunjuk, Pak, di. Ya. Berarti kelingkingnya misalkan Anda pada tangan kiri pegang masker ya. Tangan kiri megang masker, kayak kelingking. gini. Iya. Iya. Kelingkingnya berada pada gimana? Pada rahang bawah ya, Pak? Iya, kiri pada misalkan tangan Anda yang kanan itu megang balon kan ya, yang kiri megang masker kan ya. Selalu bentuknya C eklem. C eklem ya, diingat ya. C itu bagiannya di atas. Terus huruf E itu satu itu mungkin di dagu, dua di pertengahan, yang ketiga yang kelingking itu selalu berada pada angulus mandibula, ya. Iya, Pak. Berlanjut lagi ke siapa yang siap, itu kan sudah berarti sambil saya catat ya mungkin ya, siapa yang belum gitu ya. Siapa lagi yang siap? Ini maksudnya kalau kita pertanyaan seperti ini kan kita enak, fair. Maksudnya materi ini benar-benar masuk sudah, Long. Kita kan tinggal review saja. Melanda sudah. Barusan siapa lagi barusan? Melanda yang pertama. Barusan Fitria, Pak. Fitria yang ketiga apa ya? Rida, Pak. Hah? Iya, Fitria yang ketiga. Yang kedua siapa? Fitria yang ketiga, Rida. yang kedua Rida. Rida. Sekarang yang keempat siapa? Siapa yang keempat? Ini modelnya kalau nggak bisa dibantu aja ya, biar maksudnya kita tahu. Ayu, Pak. Ya, Ayu ya, yang keempat ya. Ya, Ayu. Sekarang pada RJP setelah melakukan adanya henti jantung, itu Anda mengecek bagian apanya yuk? Nafasnya, Pak. Kompresi. Nafas ya, kalau nafas sudah kompresi. Secara gampangannya kita menjadi 3 bagian. 3 bagian itu misalkan dewasa terus apa? Anak-anak. Saya tanyakan pada yang sering dilakukan saja. Pada dewasa itu Anda bisa menentukan Anda berada pada posisi kiri apa kanan mau menolongnya. Diibaratkan. Kanan pasien apa kiri pasien? Bebas lah ya. Bebas, terus posisinya yang Pak. Ya, biar tidak capek, Ayu posisinya harus betul ya. Dari sebenarnya kalau di posisi RJP yang penting adalah memacu jantung untuk bergerak. Tapi kan sudah berdasarkan penelitian kalau yang kompresi 32 itu kan banyak berhasilnya ketimbang Anda melakukan pemukulan pada area jantung yang hanya sekali. Kan iya kan? Iya. Sampai sekian ada gambaran ya? Bisa ya? Iya. Saya anggap bisa lah. Iya, saya anggap bisa. Terus yang kelima siapa yang siap ini? Maksudnya saya kasih jawaban, tapi kita bukan pertanyaan, tapi saling sharing saja. Jadi kita bisa masuk ke algoritmanya dengan pasti ada gambaran. Kalau di sini kan saya sudah 1, 2, 3, 4. Nah, sampai 4 itu pasti ada gambaran tadi. Yang kelima yang siap siapa? Iya, Pak. Siapa? Asnira ya? Rina, Pak. Hah? Rina, ya. Rina. Yang Anda pahami aja apa? Udah. Ya, jadi kalau misal ketika kita menemukan pasien dengan henti jantung, yang pertama kita lakukan itu kita harus 3A ya Pak, aman pasien, aman penolong, aman lingkungan. Kemudian kita habis itu kita coba cek pasiennya. Kalau misal tidak ada respon, kita minta bantuan ke orang lain. Terus setelah itu kita coba cek ABCD-nya, Pak. Iya. Terus. Itu berarti masih tentang 1, 2, 3 sudah memang harus di awal-awal startnya itu sudah bisa. Jadi besok kalau kita saat praktek itu memang harus urutan, betul yang disampaikan oleh Rina ini barusan ya. Nah, sekarang pada saat kita melakukan itu paling tidak sudah ada pemikiran di pemahaman kita tentang algoritma yang ada. Misalkan tadi disebutkan sudah
tidak ada penolong ya, terus kita melakukan. Pastikan aman diri kita, aman korban, aman lingkungan kan ya. Aman diri itu sudah bisa terlihat dari apa APD yang kita pakai. Kalau kita berada pada lapangan, ya apa yang kita bisa lakukan? Misalkan kita tidak usah memberikan ventilasi seperti halnya orang awam. Ya kita boleh, karena kita melihat resiko kita, apalagi pada saat musim COVID ini kan tertularnya seseorang kan lewat aerosol kan ya. Berarti kita memberikan RJP yang tanpa ventilasi, kalau di situ tidak ada BVM. Kalau di luar itu mestinya di jalan. Jadi kita hanya berfungsi sebagai memacu jantung. Ya. Iya, Memacu kompresi. jantung. Pada orang tenggelam sama juga. Prinsipnya setelah A-nya tercapai, jalan nafas sudah enak, kita harus bisa memacu jantung. Nanti dia salah satu indikator kita berhasil, kalau nadi kita nggak bisa mendengarkan, pasien itu akan, korban itu akan batuk. Ya. Makasih Irin. Iya, Yang keenam Iya, siapa Pak. yang siap? Enggak apa-apa, ini biar bisa semakin akrab. Ini sudah pertemuan ketiga kan ya, harusnya sudah akrab. Yang keenam siapa yang siap? Ayo langsung aja yang aktif gitu loh, yang belum saya sebutkan tadi. Apa memang 6 lainnya enggak jadi pendengar? Biasa aja ini. Menlanda dibantu temannya itu siapa yang siap? Menlanda masih di tempatnya Bu Dembok? Masih ini, Pak. Ya, coba temannya siapa ini? Masa baru 5 yang aktif? Anin, Pak. Siapa? Anin siap? Anin ya? Laptop apa maksudnya? Yang siap siapa? Maksudnya siap tentang kita bicara ngobrol tentang PHD. Siap siapa? Nur Ani. Oh, suaranya kurang Anin bagus. itu, Pak. Anin, Nur Ani. Ya udah, ganti aja. Nur Ani sinyalnya buruk ya. Ya nggak apa-apa, terus keluar aja nggak apa-apa. Terus lainnya siapa lagi? Mianda mungkin. Mianda aktif? Sudah siap? Aktif. Mianda. Kamu tertariknya di bidang apa kemarin kalau yang di anestesi? Ini kan materinya khusus BHD ini lagi. Kemarin di mana? Di bagian apa? Ayo, kepenginnya. Sudah ada kan di pemikiran. Tinggal kita istilahnya. Sistem pernafasan. Sistem pernafasan. Kalau sistem pernafasan mah enak sekali dalam arti kata pada saat RJP jenengan harus bisa melakukan sebelum posisi terakhir tadi relaksasi. Pada saat awal kan di posisinya ada yang tadi saya sampaikan, ada yang pakai sistem head tilt, chin lift, terus jaw thrust. Iya, pada pemakaian BVM. Berarti ini memang pertolongannya bukan yang di jalan ini, pertolongannya adalah di rumah sakit. BVM itu pemakaiannya tadi CE krem juga sudah. Nah, sekarang tentang dosis oksigen kalau mau disambungkan. Dosis oksigennya berapa? Kalau pakai BVM terus disambung, BVM itu kan ada selangnya, ya? Iya. Ada selangnya, terus disambungkan ke oksigen, entah itu oksigen sentral, entah oksigen tabung. Kamu tahu dosisnya enggak? Oksigen 100% sama 70%. Tahu dosisnya enggak? 100% 3 liter. Enggak, kalau 100%, rata-rata kalau tidal volume orang Indonesia dibuat 50 cc per kilogram berat badan, berarti ketemunya 5-6 liter minimal ya, untuk 100%. Kan iya. Nah, kalau di anestesi besok ada efek analgesik dibagi 2 misalkan dengan nitrogen jadi 50-50. Tapi kalau sekarang kalau pada pembelian bantuan hidup dasar oksigennya harus 100%. Pada anak-anak iya, minute volumenya 2-3 kali walaupun dia cc-nya lebih kecil karena berat badannya misalkan katakanlah cuma 5 kilo, 2-3 kalinya. Harusnya pakai Jackson Race atau BVM-nya ukuran anak-anak atau kecil. Nah, ada gambaran belum berarti? Ya, sedikit, Pak. Pernah pegang BVM belum? Belum. Belum, Pak. Berarti di situ belum tahu ada semacam kayak pita suara ya. Nah, sekarang di bagian pernafasan, itu Anda harus ingat, walaupun pada pasien RJP itu ada yang tidak berarti nanti sifatnya harus ada asam basa. Asam basa. Nah, ini internet saya unstable apa? Bisa masuk tapi suara saya ya? Jelas, Pak. Masuk, Pak. Iya, masuk ya.
Nah, sekarang si Mianda sudah ada pemahaman tentang bahwasannya jenengan suruh mempelajari pernafasan, itu kaitannya dengan dosis oksigen, paling tidak Anda harus menguasai. Di BHD, posisi Anda misalkan besok ada 10 orang, Anda berada pada posisi yang kepala. Ya enggak? Ya, Iya. Ada gambaran? Sudah? sudah. Iya. Berlanjut ke siapa lagi yang aktif ini? Biar bisa. Ini kan baru Saya 6. Pak, Siapa? Namanya siapa? Sebut. Rahayu Pak. Sri Hah? Rahayu. Rahayu Sri ya. Rahayu. Sri Rahayu. Kemarin minatnya apa? Eh, Kayaknya sih pernafasan Pak, tapi kan tadi Mianda udah pernafasannya. Iya. Ya enggak apa-apa, pernafasan lagi enggak apa-apa. Pernafasan enggak apa-apa. Maksudnya kita enggak akan maksa, maksudnya bisa saling membantu kan iya. Karena kan Ya, di pernafasan itu kan macam-macam ya. Anda pada lihat pada pasien yang henti jantung. Henti jantung itu pasti kan berkeringat, baunya kan jelas kelihatan itu nanti bau aseton atau bau alkohol, terus ataupun bau lah. Di teknik asam basa Anda harus teringat tentang teori hiperkarbi. Kan iya. ya, Kalau di pernafasan kacau, pasti dia akan hiperkarbi. Tanda paling mudah apa? Hiperkarbi. Keringat di bagian mana? Aksila, kaki dingin, apa di bagian dahi saja, apa di bagian, kalau jantung kan sudah kelihatan, saya jantung kasih bocoran lah ya. Mesti akralnya dingin kan ya. Ya. Kebanyakan itu jantung, EKG-nya mesti error. Nah, kalau di bagian pernafasan, yang error itu apanya? Kita sebelum melakukan BHD kan cepat ya. BHD kan prosesnya cepat sekali, tapi kan kita sudah bisa menganalisa dulu. Bagian mana yuk, kalau Anda tertarik di pernafasan kan, jenengan kan mesti tahu. Yaitu dilihat saja, orang kalau ada kadang orang yang kemeringat itu kayak di kumis sama di dahi. Pernah melihat belum kalau SMA orang-orang yang pada semaput itu mau semaput? ya pernah Pak. Ada bayangan belum? Kan bibirnya pucat banget kan? Ya, Iya enggak? Iya. Ya, yaitu kalau di bagian pernafasan kalau dia kacau, itu akhirnya bisa terjadi di situ. Dia diam, terus akhirnya semaput, terus akhirnya mungkin henti jantung dan sebagainya. suaranya putus-putus Pak. Suara saya ya? Suara saya apa suara siapa? Iya, Pak. Suara Bapak. Sedikit Ya, putus-putus. Ya, oke. Sekarang berarti sekarang Rahayu paham belum tadi yang saya sampaikan? Ya, sedikit-sedikit Pak. Ya, oke. Langsung berlanjut lainnya dulu biar saya sedikit-sedikit paham. Lanjutnya siapa yang siap? Maksudnya dari penampilan sebanyak ini orang, dari 14 ya. Kan baru Yang cowok mungkin itu, Pak. Ya siapa yang siap? Dibantu. Vian. Nah. Siapa? Octavian. Siap belum? Octavian mana Octavian? Ya, Pak. Ya. Di BHD ini, Anda tertarik di bagian sisi mananya? Banyak, Pak. Banyak, Pak. Tanya, apa? Misalkan apa? Sistem pernafasan, terus stage-nya, terus sistem jantungnya misalnya, Pak. Iya. Jangan tertarik di materi apanya? Jangan tertarik di materi di anestesi apanya? Yang lain sambil mendengarkan ya biar ada gambaran, karena ini materi umum ya. Mas apa, Mas? Sistem jantungnya aja boleh, Pak. Sistem jantung ya. Sistem jantung ya. Kalau jantung kan sudah kelihatan dari selama ini jangan pengalaman pakai stetoskop sudah bisa membedakan suara jantung 1, 2 berapa? Apa belum? Lup-dup yang normal saja. Bro, Pak. Suara jantung 1 atau 2. Lup-dup gitu loh, yang lup-dup itu di stetoskop. Pakai udah, Pak. Sudah. Suara jantung paling bagus posisinya di mana? Di ICS ke Iya. Pak. Ya, berarti ya enggak apa-apa. Itu berarti sudah ada gambaran. Kalau sudah bisa menyebutkan ICS, gambarannya dada sebelah kiri ya. Ya udah, enggak usah sampai segitu saya mendengar. Ini kan PPGD kan kudu cepet lah ya. Jangan kalau tidak pakai alat kan berarti bisa mendengarkan suara jantung. Otomatis kalau suara jantung terdengar berarti nafasnya kemungkinan ada kan. Kalaupun tidak ada juga dibantu lebih mudah. Tapi kalau jantungnya berhenti kemungkinan juga sulit kan ya. Jadi suara normalnya dulu kalau kita pakai stetoskop harus tahu suara normalnya dulu. Rizky baru masuk apa ini? Caranya keluar masuk mungkin ya Rizky ya? Nggih, Pak. Ya, saya lanjutkan lagi Mas Octavian ya. Ada gambaran seperti itu? Pak.
Iya. Terus Anda melakukan RJP, harapannya sebenarnya RJP itu yang Anda tekan pada saat melakukan RJP itu apa? Jantungnya ditekan terus mengakibatkan apa ke otak, mengakibatkan apa ke sirkulasi darah. Intinya kan RJP itu menurut pendapat saya, Pak. Iya. Intinya kalau kita nekan kan otomatis jantung kan itu misal di jantung kan butuh listrik untuk menggerakkannya. Kita Iya. RJP. Iya. Mungkin kan jadi listriknya ada lagi, impulsnya ada Iya. lagi. Iya. Otak kan berarti otomatis peredaran oksigennya lebih lancar lagi, Pak. Iya. Ya berarti ini sudah masuk ke materi, jenengan sudah paham ya. Betul sekali ya, bahwasanya hantaran listrik jantung terbesar adalah di SA node ya. Iya kan? Ya, Pak. Setelah listrik jantung dia aktif, terus dia nanti terpencar oleh RJP, harapannya memang akan melaporkan ke bosnya. Bosnya kan di otak kan? Ya. Bosnya di otak dikasih oksigen, terus dia akan sebelum di otak mungkin di sumsum tulang ataupun di tulang-tulang besar dia darahnya akan ada sehingga mengakibatkan sirkulasi tubuh membaik, terus organ-organ saling hidup lah ya. Setelah organ-organ saling hidup dia akan melaporkan kalau yang di otak ya wis sadar, mengakibatkan penimbulan kesadaran. Terus kalau digerak refleks itu ada di tulang belakang, terus dia bisa bergerak. Ya itu betul memang. Jadi memang hantaran listriknya kuat. Kalau pada saat dewasa ke sini, ke anak-anak, itu rata-rata dia pusat listriknya jantung adalah di SA node. Tapi kalau di anak-anak pun, kalau yang sudah kronis, itu dibangkitkan lagi dengan namanya AED ataupun dengan namanya alat CPR ya. Paham ya? Iya. Itu juga kadang ada dilakukan pada orang yang pemasangan cincin, itu ya sama saja, RJP-nya sama semua. Itu sebenarnya kan dia hanya rangsangan listrik jantungnya saja. Ya, Pak, paham, Pak. Iya, paham ya. Besok kapan-kapan kalau pas lagi EKG, diskusinya bisa dilanjut. Tapi kalau ini di BHD, jadi betul definisinya jenengan mengatakan seperti itu tadi. Jenengan sudah sudah gambaran jantungnya berarti paham ya. Kalau pada saat yang dilakukan EKG, Perasaan Telkomsel. Iya. Coba sekarang ganti lagi ya, sudah Octavian, saya kira itu sudah gambarannya sudah ada. Yang kelanjutnya yang siap lagi siapa? Mbak Melanda dibantu temannya itu biar maksudnya yang Emma. yang aktif aja ya Emma. Emma sudah siap belum? Masih mute itu dia, maksudnya speakernya. Oh ya udah aktif Ini ya. ada pertanyaan. Oh ya. Emma gimana ya? Iya, Pak. Iya, di bagian BHD mana yang tertariknya dengan pada sisi apanya coba? Di bagian pernafasan Pak, tapi tadi udah sedikit dijelaskan lebih. Iya. Ingin dijelaskan lebih tentang pernafasannya Pak. Mau ke pernafasan lagi ya? Diselani dulu ya, diselani dulu di ruang chat ya. Ya, si Ani menanyakan tentang pasien itu fraktur pada tulang rusuk mengalaminya, tapi sudah dilakukan RJP. Enggak apa-apa. Yang namanya RJP itu dilakukan, itu bukan mengesampingkan dia sudah pernah fraktur rusuk atau belum. Kalau fraktur iga itu masih bisa diperbaharui, tapi kalau sudah henti jantung, ya wis, kalau kita tidak melakukan RJP, milih mana? Pada pilihan yang pahit kan? Milih mana? RJP atau frakturnya seolah-olah mau ditambah? Hah? Ada yang jawab. Kalau seperti ini biasanya nanti Mana Pak? Putus-putus suaranya. Ya. Pada saya kan menanyakan di ruang chat ya. Di ruang chat itu ada yang bertanya, kalau bagaimana dengan fraktur iga? Sudah dilakukan RJP fraktur iga, tapi dia mungkin belum henti, belum jantungnya belum mulai, apa yang dilakukan? Ya lakukan RJP lagi utamanya ya. Sepakat ya? Putus-putus. Sepakat. Ya sudah, kalau sepakat sudah maksud. Kita kembali ke Emma lagi ya. Emma kan pernafasan ya, Em? Iya Pak. Pada pernafasan ada berbagai macam bentuk. Sebelum kita, kalau sudah sampai pemasangan intubasi, kita sudah nggak bicara BHD. Kalau bicara BHD RJP, berarti tanpa alat pun dia harus bisa bernafas, kan ya? Nah, ada beberapa alat tambahan yang memang harus kita mengenal pada alat emergensi, itu adanya alat yang mutu-mut. Mutu-mut kan sudah kita hindari lah ya. Tapi kita bisa pemakaian dengan alat semacam kayak RW, semacam kayak gudel, tapi satu masuk mulut pasien, satu masuk mulut kita. Tapi itu juga sudah dihindarkan lah.
Sebisa mungkin kita minimal adalah mode to nose untuk menghindari infeksi lebih lanjut kan ya? Iya, Pak. Iya. Pernahkah ada gambaran mode to nose? Iya, ada, Pak. Berarti Ya. kalau misal di kecelakaan lalu lintas kayak gitu bisa dilakukan seperti itu ya, Pak? Iya. Ya utamanya kalau kecelakaan lalu lintas kan kita lihat tinggal. Kalau kita memang dia pernafasannya yang cenderung ada jantungnya, ya kita lakukan posisi saja dia akan pasti bernafas. Ini sudah semacam kayak empiris lah, penelitian mungkin belum ya. Jadi kalau nafasnya tidak ada sampai beberapa menit baru kita berikan nafas. Tapi yang utama tetap jantungnya dulu. Kalau RJP kita bicaranya adalah sirkulasi. Jantungnya itu ada, tinggal jalan nafasnya. Kalau jalan nafasnya betul ya betul. Termasuk tadi yang kan tertarik di pernafasan. Jadi kalau sudah ada lihat dia bernafas, jantungnya ada ya sudah. Dia tinggal stabilisasi pertolongan selanjutnya. Minta penolong selanjutnya ya untuk apa ya? Untuk saling membantu. Jadi utamanya tetap ada henti jantungnya ya. Paham ya? Iya, paham, Pak. Iya, jadi jangan sampai jangan melakukan pernafasan atau ventilasi tanpa tahu bahwa jantungnya itu ada apa enggak. Jadi pada kecelakaan itu kan mereka kejut-kejut, kan penolong banyak, berbagi peran lah ya, berbagi peran. Dan juga kadang titik komando tidak ada. Pada kecelakaan, orang seringnya adalah mengurus darah atau pemberhentian pendarahan dulu kan? Iya, enggak? Pak. Iya, apalagi kalau di kepala kayak gitu ya. Iya, di kepala juga iya seperti katakan. Tapi kan kalau semua henti jantungnya tidak ada ya percuma, kepala mau dihentikan pendarahan, mau dihentikan. Soalnya kalau dia nanti jantungnya sudah ada, nanti dia fungsi pemberhentian pendarahan dia akan ada kalau sudah dipastikan dia jantung bisa bergerak, terus melaporkan ke otak akan melaporkan ke tindakan-tindakan mana toh ini pembuluh darah yang pecah lah, terus dia koagulannya dia berfungsi apa enggak. Memang pada saat orang kecelakaan berat yang kesadarannya amburadul, memang koneksi ke arah sananya kecil, tapi kan itu dilakukan penolong dengan drug biasanya. Nah, jadi kalau ada nyawanya, tapi kalau sudah nggak ada nyawanya kan ya tetap PHD dulu. Makanya PHD pada saat PPKD jenengan harus benar-benar lulus. Kalau nggak lulus diulang-ulang. Kalau PHD-nya kurang gitu loh. Kalau sekarang kan sudah pakai tutorial, pakai alat. Jadi kompresi jenengan pas apa enggak. Yang kalau terlalu keras juga nggak bagus, bisa risiko fraktur, Anda harus bisa nyetel. Nah, kalau sudah ketemu stylenya, itu diingat-ingat saat lagi pertolongan. Ini belum PPGD soalnya sih ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi praktek laborat sudah belum? Sudah. Sudah praktek laborat? Ujiannya kapan ini ya? Ujian laboratnya? Setelah Lebaran? Belum tahu. Iya, jadi waktu kakak kelas Anda ya, gambarannya seperti itu. RJP, saya lihat RJP-nya, terus saya lihat tentang intubasi endotracheal tube. Itu tugas saya tahun kemarin seperti itu. Ya, hanya 14 orang seperti ini, tapi dimulai dari jam 7, jam 11 juga belum selesai. Tapi dilalah tim bedah juga jam 11, 12 juga sayangnya belum selesai. Hanya 14 orang, bedah juga mungkin ya. Padahal semua sudah saya masukkan, semua di dalam. Maksudnya saling membantu kalau pada saat ada jenengan pertanyaan ke teman kan biasanya nggak sungkan lah ya. Kalau jenengan tanya ke saya kan mungkin agak sungkan. Yuk lanjut, berarti Emma sudah ada gambaran kalau pernafasannya cenderung bagaimana? Iya. Kalau pada anak-anak jenengan bingung apa panik? Ya panik sih. Soalnya dia kan ya Pak, lebih panik sih Pak. Iya, jangan panik ya. Soalnya pada anak-anak bentuk pernafasannya saya ingat bentuk lebih ke corong. Jadi jangan memperlakukan anak-anak seperti dewasa dengan bentuk misalkan jotrasnya. Tapi bagaimana posisi anak sudah nyaman, ya sudah enak dia sudah bernafas enak. Jadi soalnya bentuk trakeanya kalau dewasa kan begitu kita buka mulutnya makin lebar. Tapi anak-anak begitu kita buka mulutnya akan semakin Nangis. Sempit, bukan menangis, sempit. Bentuk pernafasannya. Berarti masuk pernafasan besok 3 pindah ya, besok jangan pernafasan semua biar bisa sharing-sharing ya. Iya Pak. Ya silakan diatur lah. Maksudnya pernafasan masa yang minat 3, kebanyakan kalau pernafasan 3. Ya lanjut siapa yang belum? Berarti baru mau 10. Siapa lagi ya? Iya Mbak Melanda bantu ya, maksudnya temannya yang sinyal internetnya bagus gitu loh. Asmira tadi sudah belum ya? Belum. Belum. Ini kan berarti ada Ayu ini sudah. Asnira sudah belum ya?
Belum, Pak. Belum. Sudah Belum. bisa buka. Suaranya masuk belum? Masuk. Masuk ya. Tertariknya di bidang apa kemarin? Kemarin saya tertarik dengan jantung sih, Pak. Jantung berarti sudah ada tadi, sudah 2 ya. Nggak apa-apa. Maksudnya saya pemahamannya sampai ke arah sana juga, nggak apa-apa. Soalnya ini henti jantung, apalagi kalau 2-3 pun di sini dikasih pertanyaan, kita nggak pernah habis untuk materi RJP sampai jantung. Nah, ini pada pemakaian ya kita bukan melempar jauh ya ke arah obat-obatnya ya. Obat-obat jantung untuk memacu di RJP apa saja yang sudah jenengan pahami, Mbak Asnira? Ada nggak? Ya paling gampang lah SA, terus ada dopamin, ada apalagi kemarin dopamin, terus ada amiodaron. Ya ini bisa untuk pandangan saja biar enak. Terus fungsi jantung itu kan ada namanya ketemu ya, ada namanya takikardi, bradikardi, normal, ya enggak? Iya, Pak. Normal itu nadinya berapa? Antara 80 80 sampai 100. Nah, sekarang saya tanyakan karena jantung kan mesti tahu definisi bradikardi sama takikardi, ya enggak? Iya, Pak. Pertolongannya kalau sehabis di RJP sih kita enak, kalau dia diharapkan takikardi enak dia. Maksudnya takikardi kan berarti orangnya sadar, kemerungsung, ini nanti berhubungan dengan pernafasan. Mesti ngos-ngosan kan ya. Kita enak lah, tapi kalau orang itu bradikardi, kasihnya apa? Dikasihnya obat untuk apa? Biar normal. Bradikardi kan di bawah 60. Gimana? Ada gambaran apa pusing? Tentang obat masih pusing, Pak. Enggak apa-apa. Bradikardi ya dirangsang biar naik, dikasih SA. Iya, dikasih SA, sulfasatropin, sehingga dia akan merangsang jantung untuk berpacu lebih kencang. Entah itu sumber pacemaker, sumber jantung listriknya itu dia dari mana, entah itu dia dari SA not, apa dari AV not, apa dari Purkinje, ya. Ya enggak? Iya, Pak. Jantung kudu paham, besok ketemu saya mesti ngobrolnya lebih ya. Kasih SA. Terus bagaimana kalau terlalu tinggi takikardi? Ya ditenangkan. Orang dengan kemerungsung, dengan tergesa-gesa, obatnya apa? Suruh nafas dalam. Ya enggak? Nggih. Rasionalisasinya dia akan rileks. Ya enggak? Nggih. Tapi pada penderita kronis otomatis sulit pakai obat. Nah, kaitannya orang yang sudah takikardi pasti kaitannya dia ada masalah di endokrin, ya enggak? Yang tertarik endokrin siapa? Besok nanti kalau pertemuan langsung. Kalau ini di sini bahasnya tergantung sinyal internet kan sih ya. Sudah 10 berarti masih kurang berapa? 3 atau 4 Mbak Melda ya, dibantu ya course-nya ya. Kan baru 10 tadi yang kurang. 3. Kurang ya 3, Pak. Kurang 3. Yang belum kan berarti Nanang. Rida juga belum ya? Rida aktif nggak ini? Rida sudah tadi, Pak. Oh, Rida sudah ya. Rida nomor 2 malah ya. Nggih. Berarti yang belum siapa ini? Nanang sama Anin. Nanang aktif nggak Nanang? Nang. Ya, kamu tertariknya di bidang apa, Nang? Di jantung, Pak. Jantung lagi? Iya, sama kalau pas kan kemarin ada kayak teman sepeda, nah itu kepalanya pucat terus kayak pingsan gitu loh, Pak. Jadi kayak denyut jantungnya nih lemah. Kaitannya dengan BHD. Pingsan. Iya, terus apa? Dengan nafasnya kayak normal gitu, Pak. Oh, naik sepeda sih jelas. Terus, iya, naik sepedalan sih faktornya jelas. Oksigenasinya kurang dia. Maksudnya bisa sampai pucat, oksigenasi kurang, dia pasti mengarah ke henti jantung, nanti semua bisa terjadi. Enaknya pada saat sebelum sampai henti jantung, dia memang harus oksigenasi harus full. Dalam arti kata, kalau dia pakai masker, zaman sekarang orang bersepeda kan pakai masker kan, itu kan resikonya lebih tinggi. Nah, maka
diharapkan, nah bagaimana proses BHD-nya? Proses BHD-nya sama semua sama. Apalagi kalau dewasa. Orang yang bisa nyepeda kan rata-rata kan anak-anak ke atas kan? Iya. Jadi memang kita lebih enak pada materi seperti ini. Jadi ada pemahaman, langsung praktek, dengan bisa langsung melakukan. Tapi kaitannya dengan jantung, naik nyepeda itu bisa antara takikardi, antara dia memang sudah ada masalah di kelistrikan jantung sebelumnya. Atau pada saat dia bersepeda belum pemanasan. Jadi jantung belum banyak adaptasi. Kalau masih muda itu sangat jarang dia sudah ada masalah jantung. Tapi kalau sudah tua, dia harus treadmill dulu sebelum dia bersepeda. Tahu treadmill nggak? Tahu, Pak. Iya, paling tidak dia harus setelah aktivitas nadinya berapa, sebelum aktivitas berapa. Kalau RJP-nya semua sama. Iya. Jadi itu ya Pak, diukur dulu gitu Pak. Iya. Kalau sudah pada penderita sepeda saja sampai ngos-ngosan sampai ini, yang mending dia diukur dulu. Kalau yang pakai ukuran paling gampang itu kan periksa nadi biasa sebelum aktivitas dia berapa, cenderung bradikardi apa cenderung takikardi apa cenderung normal ya. Terus melakukan kayak treadmill naik turun tangga atau apa, nadinya naiknya seberapanya kan iya. Iya. Terus istirahat dia bisa langsung turun atau tetap naik. Kalau dia istirahat dia bisa langsung turun, itu cenderung normal karena ada fase istirahat atau fase kalau di jantung ada fase depolarisasi sama repolarisasinya jelas, tidak tabrakan. Dia sumber jantungnya misalkan kan SA node sedang terdepolarisasi, gambaran listriknya kan jelas lah. Tapi kalau tubrukan sudah istirahat pun dia dari pertama kan normal dulu ya, tanpa aktivitas. Setelah aktivitas dia dibuat rileks, tapi ternyata masih kemrungsung, berarti dia ada penyakit yang bersifat kronis. Otomatis orang sudah penyakit kronis ya kalau sepedanya tidak usah jauh-jauh kan iya. Itu akan terjadi yang repoti wong jenenge kan. Berarti kita berasal dari education, maksudnya berasal sebagai perawat pendidik. Jadi jangan sampai kita melakukan BHD, harus dilakukan BHD, kita sudah kenal korban. Oke, wong ngeyel iki wis. Nah, istilahnya kan seperti itu kan. Ada gambaran ya kaitannya dengan BHD ya. Walaupun peminatannya jantung, nggak apa-apa kalau minatnya gini, saya tidak akan memaksa jangan misalkan harus minat endokrin ini tidak, tapi paling tidak harus ada gambaran. Kalau ketemuan kan bisa. Ya silakan lanjut. Tadi Nanang yang ke-11 apa 12 ya Mbak Melanda ya? 12 Pak. Nanang 12? Iya. Berarti tinggal kurang satu doang? Iya, si itu Rizky. Iya, Rizky, Pak. Rizky aktif nggak? Dia keluar masuk, Pak. Sinyalnya sulit sepertinya. Ya kalau sulit nanti temannya tolong bisa membantu biar maksudnya ada kemampuan Rizky sampai seberapa tentang BHD-nya ya. Tidak bermaksud saling menilai, tapi kita saling membantu. 14 orang kan harapannya kan semua paham kan ya. Terus yang ke-13 ya Pak? Tahulutup buatan masuk Pak. Tahulutup belum masuk. Kalau yang nggak masuk nanti kalau ditanyain Mas Dadi aja dengan yang laporan ya Mbak Melanda ya. Mohon maaf ya. Pak. Ya. Nah sekarang kalau sudah BHD, sekarang kita satu persatu kan sudah saya tanyain. Nah sekarang kalau sudah ditanyain, sekarang tinggal sharing saja siapa yang maksudnya dalam arti kata ada pertanyaan, bisa di chat atau bisa di forum seperti ini. Silahkan ya. Kalau ada yang pertanyaan, ada nggak? Katanya Pak. Iya silahkan. Kuncoro ya? Iya Pak. Iya silahkan. Yang pertama saya mau tanya Pak, perbedaan mati biologis sama mati klinis itu apa sih Pak? Pada dasarnya, pada hal yang mendasar itu apa sih Pak? Terus yang kedua, kalau nggak salah pas waktu pelajaran itu ada syarat-syarat orang boleh dilakukan RJP. Lah sedangkan misal ada kasus kita kecelakaan di jalan, otomatis secara nggak langsung kan kita harus misal melakukan RJP. Tapi pas waktu itu kalau nggak salah boleh dilakukan RJP itu ketika tidak terapa ventricle fibrilasi sama ventricle tachycardia. Itu sih gimana ya Pak? Iya, saya jawab ya yang pertama dulu ya. Kita ada pertanyaan kan biasanya mikir ya, tapi kalau ini memang kita nggak mikir langsung saja refleks, soalnya pertanyaannya kan masih umum kan ya,
mati biologis sama mati klinik kan ya. Kalau di dalam mati biologis itu sudah jelas, kita pasti menyaksikan orang tersebut sudah mengalami penyakit yang kronis, misalkan tadi disebutkan kanker, terus hepatitis itu yang paling sering yang bertahap dan prosesnya kita mandeng itu biasanya pada proses kayak orang melalui ASI tes dulu, ASI tesnya sudah disedot tapi tetap kempes, tetap bukak maning, sudah sampai heparnya hepatitis, maksudnya sudah sampai terjadi sepsis lah. Sepsis itu penurunan kesadaran, sadar tidak. Nah, terus dia nanti akhirnya ya seperti orang kehabisan BBM lah. Pertama kan watuk-watuk disit, suwe-suwe menang didorong pun ora bisa kan ya. Itu sudah yang sifatnya mati biologis. Jadi tubuh itu sudah bisa mengkompensasinya secara sedangkan terjadi pada mati klinis itu sudah kematian pada mati batang otak. Jadi orang itu disebut mati, tapi dia masih bisa aktif kan ya. Kalau dia dikasih nutrisi lewat NGT, lewat infus, dia masih bisa bertahan. Tapi dia sudah pengaturan di susunan saraf pusat ataupun di serviknya itu sudah error. Jadi dia sudah secara klinis dia sudah mati, tapi secara manusiawi dia masih hidup, nyawanya masih ada. Ada gambaran ya? Si Kuncoro, walaupun Ya Pak, berarti ya. Kalau mati klinis itu, misal kalau dia pakai alatnya dilepas mati gitu Pak? Ya sudah, tinggal nunggu saja. Memang ada pengakhiran ventilator. Nanti materi selanjutnya mungkin ya dengan pengakhiran ventilator di ICU ya karena orang itu sudah dinyatakan mati oleh seorang tim dokter. Ada pembicaranya biasanya. Dan perawat hanya sebagai yang paling banyak mendengar, tapi dia tidak bisa menyatakan. Mesti tahu nanti perawatnya kan ya. Iya, Pak. Jadi itu sebutnya do not resuscitation. Maksudnya keluarga juga sudah pasrah, ini juga kita melakukan resusitasi juga sudah tidak begitu optimal hasilnya. Apalagi itu bisa terjadi pada anak-anak, dewasa, ataupun orang tua. Pada kasus-kasus sepsis, pada kasus yang sudah diobservasi berhari-hari, tidak respect terhadap terapi. Entah itu terapi pernafasan, terapi obat, terapi kita memberikan rangsangan pada dia pun kadang bisa dirangsang, kadang dia bangun, kadang tidak, sudah sampai berhari-hari, sudah timbul kayak bau macam-macam lah ya. Kalau yang pernafasannya sampai ilmunya sudah nganu kan mesti asam basanya sudah terganggu. Ya, terus yang kedua tidak akan dilakukan RJP ya di kecelakaan. Memang kecelakaan sangat riskan sekali, soalnya mesti penolongnya kan banyak ya. Sehingga biasanya pada saat di tempat tersebut kalau mau melakukan RJP ya dipastikan yaitu amankan korban, amankan lingkungan kan iya. Tapi kalau memang sudah henti jantung ya di teori apapun langsung dilakukan RJP. Tapi kalau pada saat kecelakaan kita harus diskusikan dulu dengan penolong yang lain yang memang saat itu mampu secara ilmu mampu. Kalau kita lakukan RJP. Bagaimana dengan katakannya tadi ada atrium fibrillasi, itu sudah melakukan RJP yang sudah di tingkatan rumah sakit. Jadi pada saat itu dilakukan di EKG, ada henti jantung, PA apa enggak, ada hantaran listriknya apa enggak. Kalau orang mau meninggal memang sudah ada tanda-tanda misalkan denyutnya listriknya lemah, ininya lemah lah itu. Tapi itu pun terjadi pada kasus-kasus yang kematian karena kronis. Karena pada kematian yang sifatnya mendadak tetap namanya RJP mutlak harus dilakukan. Baik dengan alat ataupun dengan tidak. Mas Kuncoro paham ya? Ya Pak. Ya, ada yang bingung lagi nggak di mananya tadi kok sampai mengemukakan EKG-nya itu gimana tadi? Enggak Pak, penasaran aja Pak. Oh iya. Soalnya pernah dapat pelajarannya, cuma enggak. Dapat satu itu belum. Dari Pak Agus pelajarannya. Nah, itu materi di PPGD juga ada. Dari siapa? Dari Pak Putra. Dari Pak Putra gimana? EKG-nya gimana? Waktu itu ada beberapa persyaratan, cuman keingetnya yang itu aja. Pas materinya ini, materi BHD. Iya memang kalau di BHD di sini saya lebih banyak di-sharingkan, tapi kalau anestesi kan dianggap sudah mampu, makanya saya tanya satu-satu, jangan sampai orang anestesi di ini kalau paling enak kan memang seperti ini, teori dulu paham, jangan besok saat prakteknya bisa ketemu. Oh iya, seperti halnya dengan kalau ini kan masih sempat waktu banyak kan sebenarnya. Untuk mengetahui menghafalkan anatomi
itu digambar saja dari bentuk atas, head to toe, dari atas sampai ke bawah, gambarnya elek po apik, itu dicoba gambar. Bentuk mulut kayak apa, kerongkongan kayak apa, terus turun ke paru bagaimana, lobusnya ada berapa, terus nanti kalau pembedahan di lambung, itu Anda harus ingat di lambung, turun, bentuk lambungnya bagaimana, pilorusnya bagaimana, terus sampai dengan misalkan lambung, setelah lambung usus 12 jari, setelah 12 jari usus halus, setelah usus halus nanti ke usus besar, gambarannya bagaimana. Di dalam usus besar pencernaan terbantu oleh siapa? Itu paling tidak ada gambaran. Nah, di dalam RJP juga demikian. Jenengan berada pada posisi pasien, misalkan pada posisi, kan sudah diatur kemarin posisi. Dia harus bisa posisi lurus, supine. Kepala bagaimana, jenengan berada posisi bagaimana, RJP. Kalau bisa gambar, memang lebih enak, akan lebih maksud. Jenengan masih banyak waktu ya. Itu Mas Kuncoro ya? Sudah ya? Ya, Pak. Yang belum siapa ya, Pak? Mel ya? Yang belum itu Pak Rizky. Tapi keluar masuk kayaknya Rizky ya? Iya, sah dia. Iya, berarti 13 orang ini Udah semua. cowoknya ada 2 ya? Rizky sama Miftahul udah. Iya. Berarti gambaran tentang BHD, memang materi BHD itu kan disampaikan menurut, kalau Pak Putra kan dia profesional, S2 bidang gadar kan ya? Ya. S2 bidang gadar. Jadi menurut keilmuan beliau tentang secara umum, secara khusus, lah ini jenengan sudah masuk ke arah ranah anestesi. Anestesi itu mau tidak mau jenengan pada posisi kepala sampai pernafasan dianggap menguasai. Walaupun masih jadi mahasiswa saat ini kan ya. Halo, ya. Paham ya? Iya, Pak. Iya. Jadi sudah ada mindset-nya, sudah ada gambaran. Jadi kalau nanti kok aduh Pak, bingung Pak. Ya enggak apa-apa. Setelah jenengan jadi besok ada praktek, besok jenengan kenal ini, jenengan bisa menanyakan kepada seniornya. Tapi harus ditanyakan, senior yang ditanyakan juga senior yang di anestesi. Jadi misalkan nanti bingung, jenengan tanya masalah anestesi ke senior bedah, yang kok jenengan dibalik ditakoni benang itu ada berapa? Oh, malah bingung-bingungan. Toh kan kayak bales-balesan pertanyaannya kan iya. Nah, sekarang jenengan mau masuk ke kamar bedah, benang itu ada berapa? Jenengan gambarannya ada berapa benang? Sudah, saya paling mudah ya ke Mbak Melanda. Benang itu ada berapa coba? Paling tidak kan harus ada gambaran. Benang ada. Gimana Pak? Benang. Putus suaranya Bapak. Oh iya. Pada saat di kamar bedah, kan jenengan tanyanya ke senior, berarti kan harus kenal lingkungan kan sebenarnya iya. Lingkungan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif. Jadi kalau tanya berbagai macam profesi di ruang kamar bedah, Anda harus apa istilahnya, harus lebih enak. Ini kurang setengah jam, nanti kita ke materi yang lain, tapi istilahnya dipahami dulu tentang PHD-nya. Gimana ya, sudah paham ya? Enggak jelas, Pak. Enggak jelas ya. Ini Nanangan tanya, Pak. Iya, silahkan. Siapa yang tanya? Tadi Bapak menerangkan tentang obat anestesi. Iya. Dosis kalau yang punya seperti jantungnya. Kalau jantungnya lemah, terus mau masuk ruang bedah itu apakah ada tindakan PHD juga? Enggak ya? Kalau jantung lemah kan berarti ada jantungnya dong. Berarti tidak perlu dilakukan PHD, hanya obat saja. Maksudnya hanya terapi saja. Nah, jelas? Gitu, Mas Nanang. Jantungnya kan lemah. Mau dilakukan operasi. Ya tinggal jantungnya dibuat normal, dikasih obat. Tambahan misalkan sulfasatropin, atau cairannya kalau kurang kan kebutuhan cairan elektrolit kan jangan sudah tahu kemarin. Bisa saja cairan elektrolitnya dia kurang. Kita lihat tensinya, kalau tensinya bagus, kita perbanyak dengan resusitasi. Resusitasi itu maksudnya memasukkan cairan sesuai kebutuhannya. Berarti kan kebutuhan cairan kan 2 cc per kilogram berat badan per jam. Kalau pada saat operasi, sebelum masuk kamar operasi, 60%-nya harus terpenuhi dahulu. Bagaimana caranya ngitung? Ya dihitung aja dia berat badannya berapa, cairan yang sudah masuk 2 jam pertama berapa. Jelas ya? Ini ada yang tanya ya di chat ya. Nanang, Pak. Iya. Oke. Iya.
gitu ya, si Mas Nanang ya, itu pertanyaannya ya. Kalau anestesi untuk dosen yang punya spek jantungnya lemah ya. Ya pokoknya dinormalkan semua dulu lah. Kalau operasi-operasi itu tidak bersifat sito, itu masih bisa memperbaiki kondisi umum, kan ya. Sebisa mungkin sebenarnya kalau orang sudah masuk ruang bedah itu tidak dilakukan penolakan. Ya paling RJP mungkin terjadi, tapi kan itu juga jarang. Jadi kalau pada saat di ruangan kita sudah melakukan kunjungan, entah itu dokter anestesi ataupun perawat ataupun yang berada di ruangan. Jadi sudah kita bisa melihat. Ya, saya kira cukup ya. Ada lagi enggak? Ada Pak, saya mau tanya. Iya. Iya, silakan. Misalnya pasien ini habis dioperasi, mengalami penyakit yang dimana itu dia tidak bisa di RCP. Nah, pasiennya ini tuh mengalami henti jantung. Apa yang kita lakukan? Iya. Pada saat apa yang bertanya tadi? Nurani. Iya. Nurani. Pada saat dilakukan operasi SC apa? Operasi apa itu ya? Saya kurang dengar, putus-putus juga. Kurang jelas. Misalnya pasien ini habis dilakukan operasi, terus pasiennya itu punya penyakit yang dimana tidak bisa dilakukan RCP. Nah, setelah dilakukan operasi tersebut, pasien ini mengalami itu. Nah, kita bisa melakukan gini ya. Kenapa ada donat resusitasi? Itu maksudnya kalau pasien dioperasi itu rata-rata masih boleh dilakukan RJP. Paham? Ya, Pak. Jadi saat pasien itu operasi, itu tidak ada kontraindikasi. Jadi harapannya kan seperti ini ya. Pasien masuk kamar operasi, walaupun dia sudah diagnosanya asam 4 lah, dia akan meninggal. Tetap dia tidak boleh kita lakukan dia tidak boleh istilahnya meninggal ataupun dead on the table atau meninggal di kamar operasi. Sebisa mungkin tidak. Jadi harus pada posisi jantung atau posisi RJP itu boleh. Tidak boleh dioperasi karena dioperasi jantung. Lah justru dengan operasi jantung itu ya harapannya kan jantung jadi bisa bergerak, kan ya. Tidak melihat umur. Jadi pada saat operasi itu tidak akan melihat umur dia itu tua, muda, anak-anak. Pokoknya semua kalau sudah dioperasi berarti harus boleh di RJP. Paham ya? Iya, jadi harus paham. Kalau misalkan orang itu mau dibuat meninggal atau dibuat tidak bisa dilakukan pertolongan, ya mending tidak usah dilakukan operasi, kan iya. Dilakukan operasi adalah memperbaiki sisi yang tidak mungkin dilakukan tanpa operasi. Ya, jelas? Iya. Paham ya? Jelas. Ada gambaran ya? Ya, lainnya silakan. Lainnya silakan, lainnya. Ada. Hah? Masih ada nggak kelentang BHD? Ada nggak? Mungkin belum, Pak. Ya, tapi paling tidak berarti kan materi tentang BHD ini dibuat Anda lebih paham. Memang saya sebenarnya kepengen kita lebih kondusif. Jadi akan ada yang dari sisi pencernaan. Sisi pencernaan itu bisa terjadi mungkin muntah, bisa terjadi pada sisi endokrin, bisa terjadi pada sistem persarafan. Kenapa tadi ada gambar organ tulang belakang? Pada sisi apa ya? Kalau tadi banyak kan di pernafasan sama jantung, tapi di pencernaan belum ada ya kaitannya BHD dengan pencernaan. Terus kaitannya BHD dengan endokrin, terus kaitannya dengan muskuloskeletalnya bagaimana. Kalau muskuloskeletal tadi sudah sebenarnya pertanyaan mengarah kepada kecelakaan itu sebenarnya sudah. Jadi bagaimana dengan hubungannya pendarahan sampai mengakibatkan jantung berhenti. Itu kan jelas, Bang. Vena-vena besar itu ada pada tulang-tulang besar. Ya enggak? Ya enggak, minimal Mbak Melnanda lah ya. Kalau di dalam respek seperti ini minimal co-hostnya jalan. Setelah itu nanti disampaikan ke yang lain. Ada gambaran? Terima kasih ya. PHD-nya ya, saya kira cukup ya. Cukup belum? Ya, Nah,
Iya, nanti mungkin Ya. kalau ada pertanyaan Oh berlanjut. jelas, kalau berlanjutnya sih jelas, tidak mungkin akan selesai dalam satu wong tiang tatap muka saja seringnya entah karena ini materi baru, maksudnya kalau saya kan istilahnya ini praktisi ya, bukan dosen ya. Kalau dosen kan yang bersifat ilmuwan dan bisa berlanjut lagi. Kalau praktisi itu bagaimana dengan besok ketertarikannya mau jadi di lapangan, di pendidikan, di apa ya istilahnya manajemen itu kan nanti kelihatan. Dan memang saya sendiri juga dulu waktu belajar anestesi juga bingung dalam arti kata rumangsane wis dadi perawat, sinau wis macem-macem, tapi jebulane mlebu ilmu anestesi zong. Iya apa enggak? Iya, seperti itu, Pak. Iya. Sudah belajar BHD, ternyata kok masih banyak sekali hubungan-hubungannya. BHD yang kita lakukan kok tidak sesederhana, sesimpel kita melakukan. Padahal ketone yo gampang kuwi tok, tapi jebulane kalau dibahas di sampai teorinya, bahas yang RW saja yang tadi tertarik di pernafasan, karena mungkin masih mahasiswa kan belum pernah melakukan ya. Kita aja butuh, yang jadi seumuran perawat seusia saya aja kalau yang bukan urusan BHD begitu saya ada masuk lewat, langsung kayak seolah-olah diserahkan ya karena memang itu pengalaman membuktikan. Tapi kalau pengalaman tanpa ilmu itu repot, jadi sifatnya dia akan tidak mau menerima masukan ilmu baru, iya enggak? Jadi ngerti ini asal watonnya pengalaman seperti ini, padahal tidak. Makanya dari 14 orang ini diharapkan pada bisa mengetahui sistem, kan tidak mungkin lah ya dalam waktu 1-2 tahun dengan kan masih sempat jadi mahasiswa ini 1-2 tahun sampai dengan wisuda, nggak mungkin akan menguasai jantung semua tidak. Tapi saya sudah senang paling tidak ada yang tertarik 3 di bidang jantung, itu sudah semakin mending. Nanti besok suatu saat ngobrol aksis, ngobrol STEMI, ngobrol PEA, ngobrol apa, mesti ada yang bisa diandalkan sebelum yang lainnya jadi penonton dulu kan, iya toh? Iya, tapi kalau besok tidak masuk ke PKU ya saya buat harus ada. Terus minimal kenapa? Ya kan sekarang kan HP-nya sudah kuotanya kan, maksudnya penyimpanannya kan sudah besar. Kalau dulu nggak bawa flash disk Pak, kalau sekarang mesti nuhun sewu nih, yang nggak punya biaya pun pasti punya HP kan, ya. Coba lihat, ayo sharing. Sudah pada punya kemampuan di bidang apa, HP-nya dibuka. Ya saat lagi praktek ya memang harus nyimpen file yang banyak. Kan iya. Ya kalau di rumah sakit lain mungkin nggak ditanyakan sih, sementing wis asal mangkat praktek wis, karena mereka nggak punya beban. Kalau ini kan jenengan angkatan kedua di Stikes. Kita kepenginnya kan sebuah lulusan kan ya pinter banget sih enggak, tapi bodoh banget ya ojo lah. Kan iya toh? Kita kepenginnya kan ya kerja rajin di Stikes, maksudnya lulusan Stikes bidang anestesi ini rajin, terus pemahaman ilmunya bisa, terus bisa menerapkan urut-urutannya besok saat pekerjaan bisa. Itu BHD itu semua dari dasar kita waktu pramuka, waktu SD, waktu SMP, PMR pun dilatih, semua dilatih. Tapi bagaimana memvariasikannya dalam suatu ilmu yang kita peroleh itu yang sulit. Soalnya kita kadang-kala menurut ilmu ini seperti ini, menurut ilmu seperti ini. Nah, kita harus bisa memfilter masing-masing. Baik, kalau sudah saya stop ini berarti ya, stop share dulu ya. Saya stop share, terus saya mengarah kepada materi Word misalkan ya. Ini kan saya sudah ngirim ke Menlanda kemarin, jadi apa enggak? Yang apa, Pak? Yang anestesiologi. Ini saya buka ya. Belum jadi kemarin. Ini di penampakan kelihatan enggak? Saya lagi buka Word. Enggak bisa ya? Belum ya? Berarti saya gimana ini? Share screen ya. Ya. Share screen, terus ke arah Word ya. Mencari materi yang aktif. Materinya udah dibuka belum, Mbak? Udah, materinya udah dibuka. Tapi nggak muncul. Ini sedang muncul. Nah, ini kalau sudah muncul ada ganggu ini gambar saya jadi bingung ini. Ada, udah muncul nih, Pak. Nah, ini ya. Udah, ini bisa ya, materinya udah bisa muncul ya. Betul ya. Ini kan misalkan ini lagi saya buka, misalkan anestesi, ini gampang ya. Ini bisa di apa enggak kemarin kekirim ke Mbak Melanda? Masuk apa enggak lewat Telegram? Enggak masuk ya? Isinya sama, Pak. Enggak kayak gini. Nah, ini misalkan saya buka anestesi kan ya. Ini kan di sini ada disebutkan fisiologi anatomi, pernafasan, kardiostatus, obat-obat premedikasi. Ini bisa masuk ya.
Nah, sistem kardiovaskuler, misalkan henti jantung, ini materinya juga ada kan ya? Masuk seperti ini, masuk di tempat jenengan, masuk apa enggak? Enggak, Pak, enggak. Isinya seperti yang kemarin saya kirim ke Pak Anton. Oh ya udah nanti, ya pokoknya nanti ya besok ini minimal kan, ini kan web kan sedikit sekali ya, tapi kan bisa memuat banyak tentang masalah anestesi. Nah kita misalkan di resusitasi jantung paru ini kan kaitannya dengan materi ini ya. Kapan RJP dilakukan? Ya sudah ini langsung ada jawabannya kan ya. Bisa terlihat di situ ya. Ini kan ada waktu. Tapi waktu setengah jam ini sebenarnya adalah materi yang kita pahami adalah materi tentang praktek intubasi. Maksudnya praktek bukan praktek BHD tapi praktek tentang airway management. Jadi kalau praktek itu kan kalian dengan paling nggak ada gambaran. Nah gambaran setengah jam kan nggak mungkin saya tanya satu persatu kan nggak mungkin. Jadi yang kira-kira yang nggak paham saja kita pertanyaan, kita berada pada suatu forum diskusi. Ini saya review sebentar yang tadi materi RJP ya. Kalau kapan resusitasi dihentikan? Itu kita bisa lihat di sini. Walaupun ini masih ini kan kuno ini sebenarnya. Ini teori kuno. Kalau teori sekarang kan harus ada gambar, harus ada yang bisa. Tapi kan paling tidak ini bisa untuk gambaran lah ya, Mbak Melnanda ya. Iya, Pak. Misalkan obat-obatnya apa saja. Tadi kan disebutkan apa saja. Nah, ini nyeri kemarin kan sudah juga materi ya. Berarti sekarang ke arah dasar anestesiologi tentang RW. Nah, kita hanya belajar RW-nya dulu. Dalam arti kata RW kan paling tidak jenengan ada gambaran tentang peralatannya. Peralatan pertama yang paling belum dipahami apa? Plester. Plester sudah tahu ya. Nah, sekarang menuju ke peralatan. Kalau bukan sini sudah. Ya, ini tentang peralatannya apa saja. Peralatannya kalau di sini memang belum dimasukkan dalam di breathing. Coba kita lihat. Tidak berarti ke arah materi intubasi endotrakea. Saya buka materi yang kemarin aja lagi ya. Saya buka dulu, nanti terus stop share berarti ya. Sekarang saya stop share dulu ya. Iya, Pak. Saya stop share dulu, saya buka materi dulu tentang intubasi, nanti ke arah materi yang kemarin. Pak. Ya, gimana? Rizky TM tanya Pak. Iya. Kalau kematian batang otak itu perlu nggak sih Pak kita melakukan BHD itu RJP? Itu sebelum didiagnosa mati batang otak kan pasti sebelum didiagnosa batang otak itu kan pasti akan dilakukan, pasti orang itu henti jantung henti apa ya, tetap ya kita lakukan. Tapi kalau sudah mati batang otak ya sudah kembali kepada keluarga. Definisi mati batang otak itu pasti lama. Itu pasti butuh waktu seharian observasi antara tim dokter dan dinyatakan oleh paling tidak dokter anestesi ataupun dokter saraf. Itu untuk kematian batang otak. Dokter anestesi kenapa? Karena dia sebagai konsultan intensive care, biasanya seperti itu. Sebagai konsultan intensive care, tapi kalau seorang perawat ya paling tidak ada gambaran bisa istilahnya bisa mengetahui lah. Sebentar ya sambil saya mencari materi itu seperempat jam ini. Gimana pertanyaannya? Sudah puas apa belum jawabannya? Ya tetap perlu. Tapi kalau sudah mati batang otak, sudah ada pernyataan dari dokter ya sudah nggak usah dilakukan tindakan itu kan iya. Puas apa belum jawabannya, Mas? Kalau indikator-indikatornya apa sih Pak biasanya Pak kalau orang dengan kematian batang otak misal nadinya lemah? Enggak, itu rata-rata juga padanya itu normal semua. Itu biasanya kita tahu, yaitu sudah ada misalkan pada saat MRI saat ini sudah terjadi kerusakan di serviks. Sudah terjadi kerusakan di serviks. Yang kedua, dia hanya terangsang pada peralatan saja. Misalkan dia dikasih oksigen 100%, dia memang respon. Tapi begitu oksigennya disapih atau istilahnya tidak dikasih PCCV atau SIMV, dia responnya kurang bagus. Jadi dia harus penuh kepada alat. Yang jelas pemeriksaan tes saraf, misalkan dari tes saraf kan ada pemeriksaan
apa ya, ROM lah ya. Itu dia nggak ada respect karena sudah pengaturan di otak sama di susunan saraf pusat dia sudah terganggu. Biasanya kelihatan di MRI-nya, Mas, pemeriksaan lanjutan. Sudah mati batang otak dia. Kerusakannya sudah bersifat apa ya, permanen, irreversible. Jadi otaknya mungkin masih bisa, tetapi dia di bagian untuk nyuruh ya, untuk misalkan ya, orang kan sudah kayak robot, suruh tangannya suruh bergerak dia nggak bisa, dia sudah terbantu oleh alat. Jadi pada otak dia akan mati karena kehabisan energi, iya enggak? Gimana, sudah puas apa belum? Mas Nanang tadi ya, Mas? Octavian, Pak. Hah? Paham, Pak. Ya, Octavian Paham, Pak. ya. Nah, sekarang masih ada waktu sekitar 20 menit tentang ini kan sebenarnya materinya tentang praktek intubasi ya. Praktek intubasi yang belum jenengan paham apa? Yang belum paham? Sudah paham semua ya? Ini kalau nggak buka materi memang bingung. Kalau nggak buka materi tentang intubasinya, maksudnya tentang peralatan-peralatannya, terus tentang apa, definisi-definisi. Saya buka tentang manajemen RW lah ya, biar Ya, gimana? Ada pertanyaan lagi belum? Saya mau tanya tentang RJP. Itu sih Pak pengalaman saya. Ya, belum puas berarti ya tadi tentang PHD-nya belum Nggak, puas tadi, ya. Ya nggak apa-apa memang. Ingat maksudnya ini Pak. Oh iya nggak apa-apa ya. Sebenarnya untuk patokan kita saat melakukan RJP itu saat jadi apa nih satunya? Tolong. Nah itu gimana sih Pak? Soalnya kalau misal ke Pantam itu kan udah ada kayak bunyi tak gitu ya Pak. Iya. Nah tapi kalau ke manusia kemarin saya lihat perawat di rumah sakit lah ada itu cuman nggak ada tenaganya gitu, cuman dut gitu loh. Jadi patokannya itu seperti apa sih Pak kalau saat RJP? Jadi waktu itu suruh bantu juga jadi ya takut. Takut nggak sesuai gitu. Sebenarnya ya? Kita saat melakukan RJP itu tidak perlu takut. Kalau RJP yang betul pasti dadanya keras, ya enggak? Iya sih. Iya, pasti dadanya keras, sehingga dengan dada keras itu memang menunjukkan dia mesti ada masalah di jantungnya, ada masalah di ototnya, ada masalah di apa. Jadi kita makanya bisa sampai mengesampingkan fraktur iga, yaitu karena kita memang harus menolong untuk jantungnya mentangi mening gitu loh. Kalau pernafasan mentangi sih gampang, dinaik pernafasan terus, tapi kalau jantung tidak bisa. Jantung perlakuannya ya harus ada sentuhan yang keras, yang disebut tadi RJP kan iya. Harus, tapi intinya jenengan berada posisi manapun tidak usah panik, tetap harus jenengan harus terangsang. Maksudnya terangsang itu harus selalu bisa. Yang buat panik karena waktu itu pasiennya meninggal. Meninggal itu sebenarnya pernyataan meninggal itu sebenarnya setelah kita, maksudnya dokter ya. Tapi kita sudah tahu sebelumnya mau dinyatakan meninggal atau belum kan iya. Itu pasti pasiennya sudah dinyatakan meninggal, tapi karena indikasi sosial biar kita melakukan tindakan, biar dikiranya kita melakukan tindakan itu ya. Itu tidak harusnya sebelum waktu itu masih kayak kritis gitu, terus sempat nggak sadar bentar, terus kasih tindakan RJP sama perawat. Iya. Terus saya bantu gitu. Oh iya, ya memang karena kan perawat juga kehabisan nafas nanti kalau bekerja terus misalkan lakukan RJP itu energinya kan habis, jadi dia harus memberikan kesempatan kepada penolong dua yang mana energinya lebih besar untuk melakukan tindakan. Ya, ada gambaran? Berarti senior itu meminta bantuan jenengan itu dalam arti kata itu untuk biar seniornya iso nafas, jantungnya dheweke ya ora deg-degan maning kan iya. Iya. Saya share screen-nya berhasil apa belum? Belum ya? Belum, Pak.
Terima kasih Pak Iya, jawabannya. ya sudah. Sudah berhasil belum ya? Ini share screen saya? Sedang, iya Pak. Sudah. Sudah ya. Nah, di praktek. Nah, ini kan ini saya menuju ke langsung gambarannya walaupun lagi tidak ada tidak ada alat, tapi paling tidak dengan pada saat praktek intubasi endotrakea itu harus tahu alat yang namanya mana yang namanya blade, mana yang namanya laryngoskop. Ini sudah tahu masing-masing fungsinya kan ya. Nah, setelah itu anatomi di bagian tubuh itu juga jenengan harus tahu mana epiglotis, mana buka mulut, mana ngangkat leher, mana bentuk, misalnya angkat mulutnya, membersihkan sekretnya, terus persiapan dari plester, mayo, terus apa istilahnya kita pakai handscoon, terus kita pakai obat-obatan itu harus siap. Tapi di sini istilahnya ada pelumpuh otot. Memang kadang pada orang tertentu kalau itu kita sulit mulutnya, ya kita harus pakai pelumpuh otot. Terus bentuk-bentuk bentuk-bentuk wajah kan setiap orang ada sendiri-sendiri, ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya bunder, ada yang bentuknya mohon maaf mulutnya maju, ada yang bentuknya maaf kepenginin ngangkat mening, kan iya toh? Nah sekarang karena ini praktek disebut praktek RW, jenengan kan tidak mungkin saya tanya persatu persatu karena waktunya juga pasti kurang 1/4 jam. Silahkan yang bertanya dulu minimal Melinda ya apa sih namanya co-hostnya? Melnanda Pak. Ya Melnanda minimal tanya. Jadi untuk pemahaman tentang praktek ini ada gambarannya apa enggak? Praktek RW-nya kalau kemarin kan teorinya sudah lah, ini di prakteknya kan bisa sharing. Sharing itu disebut ada masalah apa? Misalkan masalah terjadi pada Octavian. Saya dulu pernah pengalaman ini Pak. Oh iya sudah. Ya silahkan. Mau namanya praktek kan, jenengan kan paling tahu kalau dulu waktu saya zaman masih siswa, askep, pokoknya geran apa-apa, nirbengkak atau bengkok harus disiapkan. Terus setelah bengkok tatakan, ya itu minimal lah, minimal pemikiran seperti itu. Baru masing kau mikir anak sepet, fungsinya ngapa ya, terus ada alas perlak yang kecil itu untuk apa ya itu. Nah ini pada saat pemasangan intubasi jenengan juga harus berpikirnya seperti itu. Peralatan apa saja yang bisa di situ ada. Pastikan baterai ada. Bisa-bisa jenengan masang ET baterainya orang nono. Nah itu kurang cek. Ya silahkan Mbak Melanda. Saya dulu Pak. Ya enggak, memang ini mewakili saja Bang. Waktunya pendek. Ini kan tentang praktek, dunia praktek. Yang jenengan kan mesti belum paham sekali kan ya. Apa yang ditanyakan? Iya. Silahkan. Maksudnya materi tentang RW manajemen, praktek RW manajemen kan memang harus ada bentuk prakteknya. Kalau enggak, gambarannya belum ada. Apa yang belum paham jenengan? Kan kalau ini kan mungkin tanyakan satu persatu. Di samping waktu kan memang ini adalah materi yang kedua itu tidak begitu. Kalau kemarin kayak materi transfusi kan hanya setengah jam aja, tapi harapannya setengah jam paham. Ini juga setengah jam yang tinggal waktu paling 10 menit jenengan paham. Apa coba? Apa dibantu lainnya yang mesti tertarik mungkin? Tidak hanya Melinda, tapi yang jelas suaranya mungkin. Apa ya? Kalau kan pemasangan itu apa? Laryngoskop atau yang buat buka mulut itu kan kadang bentuk mukanya itu berbeda-beda. Kadang kan kalau menurut jurnal yang pernah saya baca ada yang bentuknya V, terus V-nya rada-rada ketutup, sama ketutup kan Pak. Lah itu yang mendasari terjadinya kesulitan pemasangan itu seperti apa sih Pak sebenarnya, dan caranya gimana sih Pak biar nggak sulit? Biar nggak sulit itu kan kalau itu namanya malampati. Jadi kita sudah bisa memprediksi ya kalau misalkan kita sudah bisa memprediksi kira-kira yang sulit itu bagaimana. Tapi kita tenang saja, pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan itu ada bantuan alat-alat yang lain, misalkan LMA, ya misalkan LMA, mayo, ataupun kita bisa melakukan needle cricotirotomy, tapi kalau di IBS mungkin akan dilakukan tracheostomy. Jadi kalau yang sulit-sulit itu sudah bisa kelihatan, orang itu suruh melet, dia akan kelihatan anak tekaknya. Kalau anak tekaknya naik turun dan kelihatan sekali, insya Allah mudah, walaupun dia merongol. Nah, kalau alat-alat itu nggak bisa dipasang ET, kita siapkan LMA namanya, yang saya sampaikan di sini ya, sedang saya share itu ya, kalau Anda lihat ya. Itu dia berada pada
lokasinya dia ada di depan trakea, tapi menutupi usofagus. Itu untuk pertolongan sementara biasa. Nanti tetap selanjutnya akan kita lakukan tracheostomi atau needle cricotherotomy. Jadi istilahnya langkah-langkah kalau kesulitan, ya akan dilakukan langkah berikutnya. Jelas ya Mas Kuncoro ya? Iya, Pak. Apa ada pertanyaan lagi misalkan di mananya gitu loh, biar ada paham. Waktu itu sih cuma disuruh nyari jurnal Mas tugas itu, terus menarik, ada kriteria atau grade-grade-nya berapa? Ada malampati itu sih kesulitannya. Dulu pada saat materi siapa kok kita bilangnya jurnal. Memang kalau di dalam perkuliahan kita memang harus ada jurnal, itu memang harus ada. Jadi tidak hanya pernyataan empiris saja, tapi harus ada jurnal. Dulu yang bertanya siapa, Mas? Waktu itu tugas apa ya? Oh, digarap apa enggak jurnal? Digarap, Pak. Digarap. Kalau nggak salah dari Pak Putra loh, Pak. Kalau nggak salah. Iya, memang. Iya, memang. Tapi digarap, tapi dikerjakan tok, tidak berlanjut ya. Enggak tak diskusikan, cuma nyari jurnal tok, Pak. Iya. Mesti ketemu lah, nyari jurnalnya ketemu. Orang ketemu bahasa Inggris. Mesti ketemu, Mas. Iya, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Berarti ini ada respon. Tenang aja Mbak Mel, dibantu temannya ini sudah kok jangan sudah. Atau yang lainnya silakan, yang lainnya. Ayo yang lainnya silakan. Jadi kan memang harapannya pada saat awal kita memang hanya satu arah. Maksudnya saya menyampaikan ke jenengan, tapi begitu pertemuan selanjutnya kita lebih banyak kepada sharing. Karena untuk ketemu waktu seperti ini saya kira sulit. Kalau dosen kan dengan mahasiswa memang bisa berkelanjutan terus. Tapi kalau Anda dengan lapangan, yang hanya berkelanjutan dengan saya, yang saat besok praktek di PKU kan iya. Kalau yang tidak praktek dengan PKU, tidak usah berkecil hati. Insya Allah mungkin mendapatkan yang lebih baik dari saya. Tapi kalau lihat kakak kelas jenengan, kalau yang di Wonosobo pada senang-senang, tapi kalau yang di PKU Jogja, kelihatannya kan lebih tidak senang lah. 1 bulan sebelumnya hanya berada di area RR kan iya. Tapi tidak apa-apa. Justru dengan berada pada area RR, dengan sudah lebih mengenalkan diri. Maksudnya sudah lebih banyak belajar. Aku kurang pernah masuk kamar IPS, kenapa ya? Oh, bekalku kurang. Masih ada kesempatan belajar terus kayak gitu. Sepenting nanti waktunya lulus dengan bisa melanjutkan cita-cita orang tua, tidak PPOM, pelangap-pelongo yo men, enggak apa-apa. Kalau yang sudah angkatan tua PPOM ya apa-apa sebenarnya aku kerja. Tapi ya minimal kalau anestesi ilmunya rodo bisa. Ya lanjut silakan. Nah, kalau lanjut, kalau ada yang terdiam, Mbak Melanda yang ngomong, Mbak. Kan sinyalnya bagus sendiri. Saya mau apa, Pak? Ya enggak apa-apa, sampaikan aja. Mungkin mau di PKU bagaimana, Pak? Terus misalkan ini kelanjutan seorang profesi saya bagaimana, kan enggak apa-apa kan, cerita kan, yang masih ada kaitannya dengan praktek manajemen, praktek RW kan enggak apa-apa. Ya, ayo silakan. Yang lain mungkin, Pak. Ya enggak. Yang lain ada, Pak? Siapa nih yang? Belum ada kok. Kalau belum ada ya kita nggak akhiri, kita tetap maksimalkan sampai tetap jam 10 kan, bisa dalam pertanyaan, bisa apa ya? Bisa dalam sebuah ya macam-macam lah. Jadi kita bisa sebutkan. Bukan untuk mengisi waktu ya, tapi kan memang untuk pemahaman tentang materi. Berarti ini yang keluar lagi siapa ya? Ini kok terjadi 13 ya? Rizky, Pak. Oh, Rizky ya. Tapi harapannya Rizky tetap paham ya. Maksudnya dia punya bank tabungan apa ya? Materi juga dia punya banyak ya. Pastikan ya Mbak Melanda ya. Iya, Pak. Iya, jadi kalau yang sudah materi seperti ini lewat Zoom, tapi dia pemahaman tentang materi kurang, ya malah repot. Jadi paling tidak Anda punya bank. Minimnya adalah materi yang dari saya, dari Pak Agus, dari Pak Dadi, dan dari sebagainya minimal punya. Syukur-syukur dikembangkan di barisan YouTube atau di yang lain-lainnya. Kayak gitu ya.
Ini karena saya juga belum sama-sama belajar, saya sama-sama. Ini siapa yang sudah jadi YouTuber? Ini siapa di sini? Sudah pernah jadi YouTuber apa belum? Belum, Pak. Belum ya. Tapi ini saya minta tolong nanti ya, channel YouTube saya pada di-subscribe ya, walaupun saya masih nol, karena saya untuk di bidang materi saya buat YouTube lagi. Jadi kalau yang lainnya sudah, tapi kan nggak etis kalau saya minta dukungannya. Kalau yang di materi ini silahkan buka yang namanya Antones Family ya. Yeah. Ya, di situ subscribe aja biar banyak lah. Kan ini kan saya punya 13 saudara-saudara sekalian yang saling membantu. Nanti kalau jenengan butuh subscribe saya ya silahkan di chat atau di kolom komentar kasih saya bantu Pak, gantian nanti saya subscribe punya jenengan. Atau kalau bingung ya silahkan inbox di Facebook. Kalau Facebooknya namanya Prabowo Anton atau Anton Prabowo ya, jelas? Ya, Pak. Minimal di channel YouTube lah, saling membantu. Kalau sekarang kita kan memang harus bisa saling membantu lah ya. Gimana sepakat yang lainnya? Ini ada si Fitri, ada si siapa saja lah, semua ya saling membantu ya. Iya, Pak. Oke ya. Ada lagi pertanyaan belum? Masih ada 5 menit. Kan kesempatan ini eman-eman. Stikes kan Zoom-nya kan tak terbatas waktu. Maksudnya ini. Berarti kalau sehari sudah perkuliahan sehari ini satu, berarti sudah tidak ada lagi ya? Karena belum ada subsidi kuota jenengan sih ya pada ya? Belum, Iya Pak, bener. Iya. Subsidi kuota kemungkinan kapan? Kalau SMP SD sudah semua sudah ya? Bulan depan. Belum tahu ya. Kalau dari kampus nggak ada subsidi kuota nggak ada Katanya ya? PTS tidak diterima, Pak. Oh, PTS tidak ada bantuan? Katanya iya, kata dari Menteri Pendidikan ya. Yang dibantu yang negeri-negeri doang? Yang negeri, iya. Ya, tapi ini dari itu sebelum tahu. Iya. Paling tidak ini kan ada semacam satu hari satu kuliah ya. Kalau dari minggu ini kalau Jumat kan dengan saya. Senin sampai Kamis ada materi juga. Ada, Pak. Ada 2 jam apa berapa jam rata-rata setiap harinya? Iya, 2 jaman sih Pak kalau harusnya di jadwal. Oh, tapi kan mesti ada tiap hari Senin sampai Sabtu ada sampai jadwalnya itu ya. Tergantung sih Pak, soalnya ada kelas peminatan. Kelas peminatannya berarti kan kalau misalkan di hari Rabu itu buat HD kalau nggak salah. Oh iya. Kalau terjadi pada saya biasanya kalau ini kan saya pakai speedy. Kalau biasanya itu habisnya sekitar 300 megabit loh kalau 2 jam. Saya ikut diskusi kalau pakai HP itu ya. Sekitar 200 sampai 300 megabit habisnya. Ya, betul sama. Rata-rata sama. Nggak pernah ngecek, Pak. Oh, nggak pernah ngecek sih ya. Jadi kan kalau ya Pak, sama. Iya, sama ya. Sekitar segitu, Pak. Iya, sekitar segitu ya. Kalau ini sih lagi Iya, Pak. Kalau di kampus kan jangan pakai wifi ya. Iya. Tapi kan tidak berangkat kampus ini masih sampai bulan setelah Lebaran ya mungkin sampai ada waktu belum ditentukan. Belum ditentukan. Kalau angkatannya sampai batas waktu yang belum ditentukan. Kakak kelas kalian sampai kedua tanggal 19 ini mau wisuda apa ya? Ya, tapi wisudanya online kalau nggak salah. Kayak katanya, Pak. Di jam kok. Beberapa perguruan tinggi memang ada yang online, tapi ada yang bisa masuk. Tidak usah pakai mobil, masuk ke kampus, jam sekian siapa, nanti dilakukan di depan, difoto kan iya. Ada beberapa itu. Nggak masalah lah, yang penting kita saling sharing. Masih ada waktu sekitar 4 menit ini. Sudah jelas materinya ya? Halo, paling tidak Mbak Nanda, jelas ya? Iya, berjalan Pak jelasnya. Iya, tolong diulangi lagi materi yang pernah saya sampaikan dari awal. Itu apa saja, Mbak Melanda saja yang paling jelas. Mungkin masih ingat. Iya, silahkan materi. Kita kan sudah 3 pertemuan kita ya. Materi apa yang disampaikan. Jadi kalau Mbak Melanda kurang jelas ya berarti yang lainnya agak-agak ngerambiang juga. Ya, silahkan. Di waktu itu posisi pasien di ruang operasi. Betul. Iya. Terus maskep anestesi. Enggak dulu, sebelum maskep anestesi, saat itu apa saja? RW manajemen, tapi bukan praktek. Iya, urut, Pak. Iya, urut dong. Besok kalau kita bilang teori, kalau di PPGD juga harus urut. Ya, silakan, ulangi. Berarti
posisi pasien, posisi pasien. terus RW manajemen. Iya. Terus setelah itu apa ya? Saya sambil buka buku, Pak. Setelah itu apa? Baru hari kemarin kok, Jumat. Ya, kemarin askep anestesi. Kemarin Ya, askep iya. anestesi sama transfusi darah. Ya, coba. Yang askep anestesinya sudah dispesifikan dari SDKI, SLKI, SIKI 3S. Ya. 3S. Ya. Terus yang hari ini PHD sama praktek RW manajemen. Prakteknya, alat-alatnya. Ya. Berarti paling tidak kita tidak usah banyak. Walaupun ada bonus satu yang itu tentang sejarah anestesi, kan kita bagi nanti teman-teman peminatannya apa ya. Sudah minat anestesi, jebulannya minat materi apa. Jadi besok kalau ada materi tinggal sharing saja, kan cepat. Tidak usah saya tanya Mas Akmal, tidak usah saya cari di flash di saya cari di HP saya, tapi jenengan ada teman yang bisa saling sharing. Jadi cepat maksud. Soalnya kita butuh waktu, kalau lagi bekerja itu waktunya cepat, dadak ngoleti materi kesuwen. Tapi kalau, oh iya Ki, aku kan dekan saya Ki, tolong kirimkan materi ini. Iki yang tanya bukan Pak Anton, kalau saya yang tanya, mesti saya akan mencarikan materinya. Kasihan soalnya kelingan, koyong apa angelit jadi mahasiswa. Iya enggak? Iya, Pak. Jadi daripada jenengan suruh cari materi, mendingan jenengan tak cari. Kalau memang akan tertarik materi itu, tertarik kita ngobrol. Ya, sudah paham semua ya? Kalau sudah, saya di stop share, saya hapus stop share-nya ya. Urutannya ya, Mbak Melanda melu bantu ya. Ternyata memang tinggal partisipan tinggal 13. Dan tidak semuanya ada fotonya kan ya nggak apa-apa. Besok kalau misalkan saya ngasih materi lagi, saya harapkan yang tidak akan aktif video minimal seperti Mbak Fitri, Mbak Ayu, si Nindita Novita, Sri Rahayu, paling enggak ada gambaran fotonya, ya enggak? Iya, Pak. Setuju kan? Sementara ini kan adanya inisial nama. Iya. Baik, kita tutup. Karena materi yang disampaikan Pak Dedi kan memang sampai sekian, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam saya yang kecepatan memang udah masuk jam 10, nggak apa-apa ini ya? Iya, 9.58. Iya, enggak apa-apa lah ya, 2 menit saya untuk stop semua, tapi istilahnya kita sudah memasuki materi yang memang Anda inginkan ya. Selamat berjuang ya. Saya stop recording dulu berarti ya. Iya, Pak. Jangan lupa saya minta tolong ya, subscribe videonya ya, semuanya ya. Iya, Pak. Antones Family ya, mampir ya, walaupun kecewa tapi yang penting saling ngeklik, jadi saling membantu. Ada 13 orang, besok 13 orang ini yang akan membantu video-video jenengan juga, ya enggak? Ya, terima kasih. Saya juga, Pak. Oh iya, nanti jenengan chat aja di situ ya, chat aja di videonya, ya, atau Mbak Melanda kan sudah punya nomor saya, Pak, subscribe punya saya juga gitu ya. Iya, Pak. Iya, makasih.